Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Yogi dari dosen mata kuliah pemodelan sistem. Untuk pertama-tama, perkenalkan saya dan kelompok saya, yaitu saya sendiri Nadia Fadlian Wusti dengan NRP 183010051 dan rekan saya Putri Agustin dengan NRP 183010049. Rekan saya yang selanjutnya ada Veta Savana dengan NRP 183010076 dan yang terakhir Farul Arifin dengan NRP 1810089. Pada presentasi yang akan kami presentasikan memiliki judul yang studi kasus yang kami dapatkan adalah pengembangan model EOKI dengan tergantung waktu permintaan, inflasi, dan nilai uang untuk warehouse enterprise. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu adalah latar belakang, deskripsi sistem, pemodelan, pengujian model dan hasil analisis, dan yang terakhir kesimpulan dan penutup. Pada bahasan yang pertama, yaitu latar belakang, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dengan adanya umur simpan dan permintaan pasar yang terbatas, tingkat persediaan harus menurun sehingga terjadi penurunan kualitas. Untuk membuat biaya persediaan pada tingkat yang optimal, diperlukan model persediaan yang sesuai untuk memenuhi permintaan aktual di pasar. Dalam meminimalkan biaya persediaan, kami mengusulkan model persediaan tergantung waktu dengan tingkat produksi konstan dan permintaan eksponensial bahan dengan jumlah peluruhan yang kecil. Sedangkan model yang ada sangat sering mengabaikan tingkat produksi. Tujuan dari model yang diusulkan adalah untuk mendapatkan biaya persediaan yang optimum dan siklus waktu yang optimum dengan memperkenalkan model persediaan tergantung waktu, tingkat produksi yang konstan, dan permintaan yang menurun secara eksponensial. Selanjutnya, pada latar belakang ini terdapat permasalahan yang harus diidentifikasi. Yang pertama itu ada apa yang dimaksud dengan model EOKI dengan permintaan waktu dependen, inflasi, dan nilai uang untuk sebuah perusahaan gudang. Yang kedua, bagaimana model dasar dari model EOKI dengan permintaan waktu dependen, inflasi, dan nilai uang untuk sebuah perusahaan gudang. Yang ketiga, apakah pengembangan model EOKI dengan permintaan waktu dependen, inflasi, dan nilai uang untuk sebuah perusahaan gudang dapat mencapai profit yang maksimum? Pada identifikasi permasalahan, maka dari permasalahan yang kami dapatkan. Yang pertama itu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan model EOKI dengan permintaan waktu dependen, inflasi, dan nilai uang untuk sebuah perusahaan gudang. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana model dasar dari model EOKI dengan permintaan waktu, inflasi, dan nilai uang untuk sebuah perusahaan gudang. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah model EOKI dengan permintaan waktu dependen, inflasi, dan nilai uang untuk sebuah perusahaan gudang dapat mencapai profit maksimum. Dari tujuan yang telah kami pecahkan, terdapat manfaatnya yaitu untuk mengetahui apakah pengembangan model EOKI dengan permintaan waktu dependen, inflasi, dan nilai uang untuk sebuah warehouse dapat mencapai profit yang maksimum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi sistem. Nah, dari deskripsi sistem ini, saya akan membahas bagian deskripsi sistem aktual. Dalam deskripsi sistem aktual menjelaskan mengenai metode pengembangan model EOKI. Seperti yang sudah ada ditampilkan, terdapat diagram yang telah kami buat. Pertama-tama akan saya jelaskan dari yang bagian tengah, yaitu money value total average profit, lalu dibagi menjadi 3 bagian ke kanan, yaitu ada setengah dari persediaan per unit waktu dengan persediaan terhadap waktu. Lalu ada rumus persediaan per unit waktu, lalu dibagi lagi menjadi rumus persediaan terhadap waktu T sama dengan 0. Selanjutnya dari money value total average profit itu terdapat juga bagian yang di rumus pengaturan biaya per pesanan. Lalu ke bagian atasnya dari money value total average profit terdapat rumus total keuntungan rata-rata selama 0, T itu adalah waktu. Lalu dibagi menjadi 2,
Yang pertama 1 per durasi 1 siklus, lalu yang keduanya total nilai sisa atau total salvage value. Selanjutnya, dari pembahasan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Fahrul. Saya akan menjelaskan mengenai deskripsi sistem dari identifikasi variabel. Berikut ini adalah notasi dari model pengembangan permintaan waktu dependen, inflasi, dan nilai uang untuk sebuah perusahaan gudang. Yang pertama ada QT, yaitu on-hand inventory terhadap waktu, T lebih besar dari 0. Ada DT, tingkat permintaan pada saat itu, T lebih besar daripada 0. Ada Q0, persediaan terhadap waktu, saat T sama dengan 0. Ada K, harga beli barang per unit. Ada SPT, harga sisa per unit barang. Ada ZT, ada Weibull, instantaneous rate function untuk stok barang. Ada I, tingkat inflasi persatuan waktu. Ada R, tingkat diskon yang mewakili nilai waktu uang. Ada K, biaya pembelian per unit barang. Ada CH, persediaan per unit waktu. Ada CS, mengatur biaya per pesanan. Ada T, durasi 1 siklus. Berikutnya adalah keterangan variabel model dasar permintaan saat itu. Harga sisa per unit barang dan Weibull instantaneous rate function untuk stok barangnya adalah D0 inisial rata-rata permintaan, ada B rata-rata dari perubahan permintaan dalam waktu, ada PI inisial sisa per unitnya, ada A rata-rata dari perubahan nilai sisa per unit dengan waktu, ada alpha parameter skala, ada beta parameter bentuk, ada T waktu untuk penurunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Putri. Jadi selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai model dasar dari model pengembangan yang akan kita kembangkan. Nah, deskripsi model dasar ini yaitu model dasarnya didapatkan dari model dasar EOQ dengan permintaan dependen waktu dan peluruhan distribusi Weibull. Nah, berikut ini merupakan model dasar permintaan dengan permintaan dependen waktu dan peluruhan distribusi Weibull. Modelnya yaitu merupakan turunan dari QT atau notasi dari on-hand inventory terhadap waktu, kemudian ditambahkan dengan nilai ZT yaitu Weibull instantaneous rate function untuk stok barangnya dikalikan dengan QT yaitu on-hand inventory terhadap waktunya dan menghasilkan yaitu nilai DT, nilai negatif DT atau nilai dari tingkat permintaan pada saat itunya. Nah, kemudian kemudian dimisalkan dengan T-nya yaitu sama dengan 0, maka Q0 sama dengan dihasilkan nilai Q0 atau nilai tingkat permintaan atau on-hand inventory di awal waktu. Nah, setelah itu diidentifikasi dari tingkat permintaan pada saat itu yaitu disebut sebagai DT yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya. Kemudian terdapat harga sisa per unit barang yaitu SPT dan Weibull instantaneous rate function untuk stok barang dengan notasi ZT. Nah, sebagai berikut didapatkan persamaan yang kedua yaitu DT atau yang disebut sebagai tingkat permintaan pada saat itu dengan formulasi yaitu D0 atau tingkat permintaan awal ditambahkan dengan BT, B dalam kurung T dikurangi dengan mu, B merupakan notasi dari rata-rata dari perubahan permintaan dalam waktu, kemudian dikalikan dengan nilai H dalam kurung T dikurangi dengan mu. Kemudian didapatkan juga persamaan yang ketiga yaitu SPT atau notasi dari harga sisa per unit barang sama dengan PI atau notasi dari inisial sisa per unitnya ditambahkan dengan nilai A dalam kurung T dikurangi dengan mu dikalikan dengan nilai H dalam kurung T dikurangi dengan mu. Di mana nilai dari H dalam kurung T dikurangi mu ini bisa terdapat dua kemungkinan yaitu bisa bernilai 1 atau 0. Nah, jika nilainya itu 1 maka T-nya itu lebih besar sama dengan mu. Sedangkan jika nilainya 0 maka T-nya itu kurang dari mu. Dan didapatkan nilai ZT atau
nilai weighable instantaneous rate function-nya untuk stok barang sama dengan alfa dikalikan beta dikalikan dengan T pangkat beta dikurangi 1. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Veta Sapana. Ya, dalam pemodelan ini terdapat asumsi model. Asumsi model dengan permintaan waktu dependen, inflasi, dan nilai uang untuk sebuah perusahaan gudang terdapat beberapa asumsi dalam susunan formula EOQ-nya, yaitu asumsi yang terdapat dalam model EOQ permintaan waktu dependen, inflasi, dan nilai uang untuk sebuah perusahaan gudang, yaitu yang pertama itu adalah tingkat permintaan yang bervariasi dengan waktu. Terus yang kedua, tingkat kerusakan yang bervariasi dengan waktu dan mengikuti fungsi dari distribusi weighable dengan 2 parameter. Yang ketiga, harga jual per unit bervariasi dengan waktu. Yang keempat, lead time adalah 0 atau 0 maksudnya. Dan yang kelima itu kekurangan tidak diperbolehkan. Dan yang keenam itu adalah inflasi dan nilai uang dipertimbangkan. Kemudian terdapat model EOQ dengan permintaan waktu dependen, inflasi, dan nilai uang untuk sebuah perusahaan gudang ini merupakan penggabungan dari beberapa formulasi model. Model EOQ ini dikembangkan dari model EOQ dengan permintaan waktu dependen. Dalam melakukan pengembangan model, hal yang harus dilakukan adalah menentukan variabel-variabel yang akan digunakan, yaitu permintaan waktu dependen, inflasi, dan juga nilai uang. Kemudian menentukan fungsi tujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan maksimum, dan juga formulasi pengembangan model ini dilakukan dengan mensubstitusi model dasar tingkat permintaan pada saat itu dengan weighable instantaneous rate function untuk stok barang sehingga menghasilkan persamaan baru. Yang kemudian dari persamaan tersebut didapatkan rumus total nilai sisa yang kemudian dikembangkan sehingga mendapatkan rumus total keuntungan rata-rata. Kemudian setelah itu dikembangkan kembali sehingga didapatkan money value total average profit. Nah, berikut ini adalah diagram pengembangan model yang didapatkan berdasarkan model EOQ dengan permintaan waktu dependen, inflasi, dan nilai uang, yaitu dimulai dari notasi MT-APT. Nah, notasi MT-APT ini itu adalah money value total average profit yang dimana untuk mendapatkan nilai tersebut dibutuhkan rumus total keuntungan rata-rata. Rumus total keuntungan rata-rata ini yang ada di atasnya. Kemudian rumus tengah dari persediaan per unit waktu dengan persediaan terhadap waktu dan rumus pengaturan biaya per pesanan. Nah, untuk yang rumus tengah dari persediaan per unit waktu dengan persediaan terhadap waktu tersebut itu yang ada di sebelah kanan ini. Dan untuk rumus yang yang pengaturan biaya per pesanan itu yang ada di bawah notasi MT-APT ini. Nah, dalam rumus total keuntungan rata-rata ini yang di atas, dalamnya itu terdiri dari 1 per T, yang dimana T-nya adalah durasi satu siklus, dan rumus dan sebelahnya ini adalah sebelah 1 per T ini adalah rumus dari total nilai sisa atau total salvage value. Kemudian untuk rumus tengah dari persediaan per unit waktu dengan persediaan terhadap waktu, dan rumus maksudnya yang rumus tengah dari persediaan per unit waktu dengan persediaan terhadap waktu. Nah, dalam rumus ini terdiri dari rumus setengah CH ini itu adalah rumus persediaan persediaan per unit persediaan per unit waktu, dan terus yang K-nya ini itu adalah persediaan terhadap waktu. Kemudian di bawahnya ini ada rumus pengaturan biaya per pesanan. Nah, kemudian yang satu lagi itu yang di bawah rumus MT-APT itu adalah rumus biaya pembelian per unit.
dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai pengujian modal dan hasil analisis. Hasil pengujian dengan menggabungkan beberapa variabel ke dalam model EOQ menjadikan sebuah model EOQ gabungan yang memiliki dampak untuk menghasilkan optimasi yang diinginkan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa contoh numerik untuk melihat keuntungan yang didapatkan apa sudah maksimum atau belum. Dengan DO 300 dan B-nya sama dengan 3,50 dengan PI-nya sama dengan 5,5 dan A-nya yaitu sekitar 0,25 dan R-nya sama dengan 0,2 dengan I 0,08 dan K-nya itu 4,00. Dengan CH sebesar 0,750 dan biaya per satuannya 250 dengan alfa 0,002 dan beta 1,050 dengan new 2,0. Kemudian didapatkan rata-rata profit waktu yaitu 33,13042 dan waktu optimum yaitu 29,47922 dan inventory optimumnya yaitu 2604,7170. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri. Pembahasan selanjutnya yaitu, sebentar. Pembahasan selanjutnya itu dari pengujian model dan hasil analisis dapat dilihat dari pengembangan model EOQ dengan menggunakan beberapa contoh numerik yang sama dengan sensitivitas setiap laba variabel, kemudian terdapat persediaan dan waktu atau yang biasa disebut sebagai T, notasinya diperiksa. Nah, kemudian didapatkan keuntungan. Keuntungan merupakan hal yang sensitif dengan perubahan dalam parameter, yaitu terdapat parameter N, mu, alpha, beta, R, I, dan T, yang merupakan hal yang tidak terlalu sensitif terhadap perubahan dari parameter, yaitu berikut ini merupakan parameter yang tidak terlalu sensitif terhadap perubahan, yaitu ada alpha dan T mempunyai solusi ketidakmungkinan dengan perubahan yaitu plus 50% dan juga plus 25% dalam parameter beta sama R dan perubahan negatif 50% dalam parameter I dan perubahan cukup sensitif terhadap pada parameter mu, R, dan I. Nah, inventory total merupakan hal yang cukup sensitif dengan adanya perubahan dalam parameter beta, R, I, dan sedikit sensitif dengan adanya parameter mu dan alpha. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir, pada slide ini dapat ditarik kesimpulan dari pengembangan model EOQ dengan tergantung waktu permintaan, inflasi, dan nilai uang untuk a warehouse enterprise. Itu merupakan tingkat permintaan dari berbagai persediaan akan meningkat secara konstan dalam sewaktu-waktu. Setelah itu, tingkat permintaan bervariasi dengan waktu. Kemudian, selama dalam satu periode, beberapa pelanggan dari suatu daerah menjaga persediaannya dengan cara memanen, tidak memiliki kultivasi yang terikat dalam pembelian kembali dari persediaan mereka. Mungkin sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok 1. Mungkin akan ditutup oleh rekan saya, Nadif. Silakan, Nadif. Terima kasih untuk perhatian dari Pak Yogi yang telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo.